kasih, kembali bersama dengan Suster dalam pembelajaran agama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, sesi yang keempat tentang Nabi Yesaya. Mari kita fokus ya. Kita akan membuka dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Suster. Silakan mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita doa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memanggil semua manusia untuk dapat hidup bahagia. Tapi karena dosa-dosa kami, banyak umat manusia mengalami penderitaan. Namun Engkau tidak tinggal diam. Di tengah berbagai situasi yang kami alami, Engkau senantiasa menghadirkan para nabi yang menunjukkan dosa-dosa kami, mengingatkan kami untuk jalan yang harus ditempuh, serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik, dengan mengutus juru selamat. Semua ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan memasuki sesi keempat. Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan juru selamat yang dirindukan oleh umat Israel. Kita akan membaca bersama tentang Raja keempat. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, di suatu negeri yang jauh di sebelah timur, hiduplah seorang pemuda yang bernama Adin. Setiap malam dia sering duduk di serambi sambil melamun dan memandang ke arah langit, melihat bintang-bintang yang berkedip. Maka ketika pada malam Yesus lahir, bintang baru itu terbit. Bukan saja ketiga raja yang melihat, tetapi Adin juga melihat. Ia pun sampai pada kesimpulan, inilah tanda kelahiran seorang raja yang baru. Ia pun sampai pada kesimpulan itu, lalu ia ingin meninggalkan rumah dan orang tuanya, mencari raja baru itu. Karena tidak mau dia menghadap raja dengan tangan kosong, maka ia membawa barang-barang kesukaannya yang ia buat sendiri, yaitu gitar, bola, buku, dan gambar-gambar yang bagus sekali. Setelah berjalan 1 hari penuh, bintang itu berhenti di sebuah pondok di pinggir jalan, dan Adin diizinkan untuk menginap di rumah keluarga itu. Rupanya ada di sana seorang anak yang lumpuh. Maka Adin itu merasa ingin memberikan salah satu barang yang dia bawa, yaitu dia menyerahkan buku bergambar kepada anak yang lumpuh itu. Pagi berikutnya ia melanjutkan perjalanan lagi, tapi ia berhenti di sebuah rumah. Waktu Adin sampai di situ, tuan rumah mengajaknya untuk tinggal bersama. Di situ ia melihat ada seorang anak yang buta sejak lahir. Karena ingin menghiburnya, Adin pun memberikan gitarnya. Pagi berikutnya ia meneruskan perjalanan. Lalu ia kembali masuk ke dalam rumah satu keluarga, yaitu di situ ia melihat ada anak yang tuli. Dan apa yang ada diserahkan pada anak itu adalah bola. Malam itu Adin berpikir baiknya saya pulang, karena semua barang-barang yang ingin saya persembahkan kepada raja yang akan lahir itu tidak ada lagi, sudah habis. Tetapi pada pagi hari, bintang itu bercahaya lebih terang, seakan-akan mengajak Adin supaya jangan mundur dan pulang. Maka Adin maju terus. Tengah hari ia melalui Yerusalem, dan pada sore hari ia sampai di Bethlehem. Agak di luar kota, bintang itu berhenti di sebuah kandang. Di depan kandang itu sudah ramai. Ada gembala-gembala dengan kawanan domba.
ada 3 raja yang datang dari timur. Lalu ketika Adin melihat ke dalam, tampaklah kepadanya anak yang baru lahir itu di pangkuan ibunya, yaitu Bunda Maria. Maria melihat ke kiri ke kanan, karena ia mau mengatur jerami dan kain dalam palungan sebagai tempat baring buat kanak-kanak Yesus. Yusuf sedang sibuk mengurus lembu dan keledai di sekitar. Para gembala memegang, ada anak domba, ada yang memegang susu, ada yang memegang kain, dan ketiga raja memegang emas, duba, dan mur. Cuman tangan Adin yang kosong. Maka Maria meletakkan bayi Yesus ke dalam tangan Adin yang kosong itu. Bukan main gembiranya Adin, karena ia boleh memegang raja yang baru lahir itu. Ia tidak menyesal bahwa ia telah menghadiahkan gitar, buku, bola kepada anak-anak di tengah jalan. Justru karena itu tangannya kosong dan ia siap menyambut Al-Masih di pangkuannya. Baik anak-anak, untuk mendalami cerita kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang pertama, siapa saja yang ditemui Adin dalam perjalanan mencari raja baru dan apa yang ia buat untuk mereka? Mengapa Adin hampir putus asa dan tidak ingin melanjutkan perjalanannya? Apa yang membuat Adin bersemangat lagi untuk melanjutkan perjalanannya? Apa yang dialami Adin ketika bertemu raja baru? Apakah kamu pernah mengalami putus asa? Bagaimana kamu bisa bangkit lagi? Kita akan menjawab di rangkuman ini ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dalam perjalanan, Adin menemui anak yang lumpuh, yang buta, dan yang tuli. Ya, lalu Adin memberikan gitar, bola, dan buku kepada anak-anak itu. Dia hampir putus asa karena ia tidak bisa lagi mempersembahkan apapun. Ya, karena barang-barang yang mau dia persembahkan kepada raja yang baru lahir itu sudah diberikan kepada anak yang buta, tuli, dan lumpuh. Tetapi Adin pun melihat bintang itu semakin cemerlang. Seakan Adin menjadi bersemangat lagi untuk berharap bertemu dengan raja baru. Sampai di tempat baru itu, raja baru itu, justru Adin mendapat kesempatan untuk memangku si raja baru. Karena tangan Adin kosong, tidak membawa apa-apa. Nah, anak-anak, setiap orang pasti pernah mengalami putus asa. Ketika orang mengalami berbagai hambatan, orang sering berputus asa. Ketika mengerjakan sesuatu tidak kunjung berhasil, orang merasa putus asa. Ketika banyak belajar, namun hasilnya kurang memuaskan, orang berputus asa. Namun ketika orang tekun dan melihat bahwa harapannya dapat tercapai, orang akan bangkit lagi. Nah, anak-anak, Suster harap karena Suster sudah memberikan bahan PDF-nya, kalian bisa membaca di kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya, bab 1 ayat 2-4, dan dilanjutkan ayat 13-17, kemudian dilanjutkan lagi Yesaya bab 8 ayat 21-23, lanjutkan bab 9 ayat 1, dilanjutkan ayat 5-6. Ini Suster harap kita sudah membacanya ya dengan baik. Nah, kita akan memperdalam apa yang kita baca. Apa yang telah dibuat umat Israel terhadap Allah? Apa akibat dari perbuatan Israel terhadap Allah? Pesan apa yang diberikan Nabi Yesaya kepada umatnya? Nah, sebagaimana digambarkan dalam Yesaya bab 1 ayat 2-4, umat Israel memberontak terhadap Tuhan.
Israel tidak mau lagi mengenal Allah. Israel tidak memahami Allah. Maka Israel berbuat dosa lagi. Akibat dari perbuatan Israel tersebut, persembahan bangsa Israel ditolak Allah. Perayaannya tidak diterima Allah. Mereka mengalami kelaparan, kemelaratan di negerinya sendiri. Mengalami kesuraman, terimpit, serta dibuang di tempat yang gelap. Pesan yang diberikan Nabi Yesaya kepada umat Israel agar umat Israel berbuat baik, berbuat adil, memikirkan anak yatim, dan memikirkan perkara janda-janda. Nah, ini juga Suster harap kamu sudah membacanya ya. Kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 11. Nah, ini ada muncul harapan ketika kita membaca kitab Yesaya yang barusan ini ya. Seperti apa harapan-harapan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel? Bagaimana situasi hidup ketika Mesias Juru Selamat datang? Nah, harapan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel meliputi tidak selamanya akan ada kesuraman. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan pun akan melihat terang. Seorang anak akan lahir. Anak itu disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, dan Raja Damai. Kemudian seperti digambarkan dalam Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 11, itu situasi kehidupan yang akan terjadi jika Mesias datang, yaitu bahwa sebagai Raja Damai dia akan membangun kedamaian. Gambaran damai yang diungkapkan seperti serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul, akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Nah, anak-anak, kita masuk ke rangkumannya. Situasi hidup masyarakat saat ini diantaranya masih cukup banyak anak yang tidak dapat sekolah, terutama mereka yang dari keluarga miskin, para pemulung, dan anak jalanan. Sebagian masyarakat mengalami kedamaian meskipun di beberapa tempat masih terjadi konflik, ya, termasuk di bagian-bagian negara bangsa Indonesia sendiri. Untuk dapat mewujudkan pesan Nabi Yesaya pada saat ini, kita diajak percaya dan berharap kepada Allah. Tidak selamanya akan muncul kedamaian dan keadilan. Memperhatikan anak mereka yang kurang mampu, serta dengan cara membangun dengan siapapun. Baik anak-anak, kembali bahwa Nabi Yesaya itu diutus oleh Allah supaya bangsa Israel bertobat atau berbalik pada Allah, tidak lagi melawan atau berbuat dosa, jatuh kepada dosa. Kemudian mana digambarkan dalam kitab Yesaya 1 ayat 2 sampai 4 itu kontak terhadap Tuhan. Israel tidak mau mengenal Allah lagi, tidak memahami Allah. Israel justru berbuat. Untuk dapat mewujudkan pesan Nabi Yesaya saat ini, diajak untuk tetap percaya dan berharap. Lalu Nabi Yesaya berharap dan ingin membuktikan bahwa tidak selamanya ada kesuraman. Muncul juga yakni muncul kedamaian. Berdoa dalam nama Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sebagaimana Engkau untuk mengasihi dan menyelamatkan semua orang, khususnya mereka yang menderita dan berdosa. Ajarilah kami untuk mampu khususnya yang miskin, sakit, dan menderita dengan pengantaran Kristus kami. Santa Lucia, doakanlah kami. Dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak. Lanjutkan aktivitasnya. Salam sehat, salam semangat, memberkati kita.